Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, pengendara mobil Honda HR-V yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Mila dan rekan, beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Melalui video ini, saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya, di mana pada tanggal 5 April 2024 saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet, dan juga saya melakukan perbuatan yang tidak sopan, yaitu meludah pada kendaraan saudari Mila dan rekan. Melalui video ini saya sekali lagi Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik dan bahkan ini menjadi trending topik begitu kan dari TikTok ya. Pertama terkait dengan Pertamina, yaitu trending. Yang kedua adalah sosok Ari Febrian dan sekarang itu akhirnya minta maaf ya, telah meludahi usai ditegur parkir sembarangan. Artinya apa? Saya melihat dari beberapa berita kekayaan mereka hampir 2,2 miliar katanya begitu kan. Dia sebagai bekerja di Pertamina. Benarkah seperti itu? Ini harus diklarifikasi begitu kan. Karena kenyataan seperti ini yang kita amati betul begitu ya. Orang-orang yang kemudian dianggap sembarangan di situ begitu kan, tidak mencerminkan diri sebagai seorang yang kemudian bekerja di Pertamina dan sebagainya begitu. So arogan lah, kira-kira seperti itu logikanya. Jadi banyak sekali pro dan kontra, dan pada akhirnya si laki-laki ini mengakui begitu terkait dengan kesalahan yang ada. Tapi nampaknya kalau mereka salah ya salah begitu kan, karena dia parkir di sembarangan di situ begitu. Maka secara tidak langsung saya katakan bahwa wah ini gimana coba dengan dengan arogansi yang dilakukan oleh mereka, padahal mereka sendiri begitu kan, kalau mereka sebagai karyawan dari Pertamina begitu kan ya. Jelas ini menjadi kegaduhan bagi masyarakat Indonesia yang kemudian mengatakan wah kok seperti ini terus orang-orangnya begitu kan. Dalam artian ya kita tahu adalah dalam hal ini masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nama baik di situ begitu kan. Ya ini salah satunya begitu kan, akhirnya mereka minta maaf ya ketika parkir di jalan sambil ngeludahi kayak paling berani di situ begitu. Waktu minta maaf sok-sokan lemes di situ ya. Pertamina seleksi karyawannya sambil merem atau masuk pakai sogokan. Ini komentar pertanyaan dari netizen di situ begitu. Jadi pada akhirnya banyak yang kemudian melakukan wah ini ada apa di situ begitu kan ya. Apakah ini staf Pertamina atau bagaimana di situ? Ini harus diklarifikasi begitu ya. Bahkan ya Pertamina usut aksi karyawan yang meludahi saat ditegur bikin macet di jalan. Ya setidaknya mereka dipecat lah begitu kan. Karena dengan adanya arogansi seperti itu menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini begitu kan ya, menunjukkan bahwa tidak punya rasa menghormati bagaimana satu yang lain. Ini kalau macet seperti ini bagaimana begitu? Ini di jalan loh begitu ya. Di apalagi ya Hamin 3 hari Lebaran di situ seharusnya kan saling menghormati satu sama lain. Dalam artian bahwa kalau tidak boleh parkir ya tidak boleh ya. Ya kalau memang ditegur parkir ya mohon maaf aja, minta maaf di situ begitu. Kenapa kok ngeyel begitu ngeyelnya begitu kan? Ya begitu arogansinya, paling berani dan sebagainya. Maka inilah yang menjadi catatan penting kepada kita, siapapun orangnya kita harus menghargai itu begitu kan. Kalau memang macet ya ngapain kita harus lakukan begitu kan ya. Jadi inilah banyak yang kemudian mengatakan wah kalau sudah seperti ini gimana katanya begitu kan.
Ini semakin panjang ini urusan begitu, karena dampaknya adalah mereka sendiri, karir mereka sendiri sebenarnya, karena dianggap sebagai arogansi yang kemudian dan sekarang minta maaf, sok lemes dan sebagainya begitu kan. Ini bayangkan masyarakat Indonesia hari ini, ya kita lihat saja begitu kan, begitu membuli begitu kan, dan bahkan ada 3 yang menjadi trending, yaitu adalah lemes, Ari Febrian, terus kemudian Pertamina. 3 hal ini satu kesatuan dari karir mereka sebenarnya. Dalam artian ya kelakuan-kelakuan mereka begitu. Kok ada ya staf Pertamina kok seperti ini begitu. Pengen ngeledahi juga tapi sayang HP gue katanya. Ya udah, selesai udah kalau minta maaf. Mudah-mudahan ini buat pembelajaran bagi yang lain. Hati-hati dan baik kalau berkendara di jalan. Tapi kan punya rekam jejak yang tidak baik mereka begitu. Ya, bahkan ada yang mengatakan ya pecat saja di situ katanya begitu kan. Pecat saja. Dan ini menurut saya pribadi kalau dipecat ya saya rasa ya memberikan sanksi lah kepada siapapun begitu kan ya, terutama apalagi staf Pertamina begitu kan. Ini kalau memang ini dibiarkan, wah ini akan semakin menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan ya, karena kenyataannya adalah bahwa di era hari ini begitu kan yang menjunjung tinggi yang namanya etika di situ begitu. Kan kemarin lebih mudah geser mobil bawang ya daripada ngotot sok keras ya berujung bikin video permintaan maaf ya. Ya seharusnya digeser dikit, minta maaf kalau macet dan sebagainya begitu. Hanya perlu sekejap saja perilaku tidak menyenangkan langsung runtuh reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Lalu jadi bahan tertawaan. Kalau apes bisa dipecat dengan tidak hormat. Harus berhati-hati ketika bertindak, jangan sampai menyesal kemudian. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jadi sampai-sampai hari ini ya saya kira inilah yang kemudian menurunkan derajatnya sendiri di situ bisa begitu kan. Ini Pertamina trending sosok Ari ya Febrian ya ngaku minta maaf meludahi usai ditegur parkir sembarangan. Kata Pertamina mendadak jadi trending topik X hari ini ya, penyebabnya adanya video viral seorang pria yang menghentikan mobilnya di tengah jalan sempit hingga membuat kemacetan sehari sebelumnya. Bahkan saat ditegur oleh pengemudi mobil di belakang, pria itu tak terima malah berkata-kata kasar hingga meludahi. Ya, belakangan diketahui pemilik mobil arogan yang meludahi usai ditegur itu bernama Ari Febrian. Dari hasil penelusuran, Ari Febrian diduga adalah karyawan PT Kilang Pertamina International KPI. Setelah Pertamina ya viral, tak berapa lama muncul video Pertamina maaf Ari Febrian ya. Ini sudah minta maaf di situ, klarifikasi begitu kan. Ya saya mempertanyakan saja apakah staf Pertamina atau bagaimana, tapi yang jelas ya masyarakat sudah paham begitu kan ya dengan kelakuan-kelakuan mereka. Akhirnya mereka minta maaf. Menyesal, reputasi mereka hancur, bisa saja berujung dipecat begitu kan. Bahkan viral video yang berhentikan mobilnya itu di tengah jalan sempit hingga membuat kemacetan. Saat ditegur oleh pengemudi mobil di belakang, pria itu tak terima malah berkata-kata kasar hingga meludahi. Video peristiwa diunggah ya oleh sejumlah akun Instagram dan viral di media sosial. Jadi saya kira ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun di situ begitu kan, untuk menghormati satu sama lain. Saya kira sebagai staf internasional Pertamina, staf internasional di situ begitu seharusnya kan menjaga reputasi mereka begitu, karena ya apapun itu digaji oleh rakyat begitu kan ya, yang namanya di bawah naungan BUMN dan sebagainya di situ begitu kan, itu kan digaji oleh rakyat untuk rakyat. Saya kira inilah yang akan menjadi perdebatan ya yang menjadi trending begitu kan. Setelah MK muncullah trending seperti ini. Wallahu a'lam. Kita lihat saja nanti ke depan apakah ini ada pemecatan atau bagaimana, apakah disanksi dan sebagainya. Kalau seperti ini saya kira harus diberikan sanksi yang keras begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.